Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya. Video kali ini kita akan belajar sama tentang analisis varian satu jalan. Tetapi yang kita akan pelajari di video ini menggunakan SPSS. Oke, sebelum lanjut praktek, kita sedikit bahas tentang ANOVA. Jadi, ANOVA sendiri itu merupakan pengolahan data yang berasal dari dua kelompok sampel atau lebih. Nah, karena itu analisis varian atau ANOVA sering dianggap sebagai tes statistik yang merupakan perluasan dari tes T atau t-test. Tuh. Nah, di sini kita akan fokus ke ANOVA yang satu jalan. Ada dua ya, ANOVA satu jalan dan ANOVA dua jalan. Nah, perbedaannya apa? Untuk ANOVA satu jalan berarti kita akan terfokus pada satu variabel saja, ya. Di sini menganalisis data-data sampel bebas dengan satu variabel. Untuk yang ANOVA dua jalan akan menganalisis data-data yang mencakup dua variabel. Jadi kita akan mempelajari yang ANOVA satu jalan di sini. Nah, itu gambarannya. Jadi untuk prosesnya harus diuji homogenitas dulu, gitu ya. Jadi pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menguji homogenitas. Jika syarat terpenuhi, lanjut ke ANOVA, baru menguji hipotesis. Seperti itu. Nah, yang kita pelajari kali ini ya ANOVA yang menggunakan statistik parametrik, ya. Yang parametrik itu biasanya datanya berupa interval atau rasio. Sedangkan yang non-parametrik itu datanya berupa ordinal. Karena di pendidikan lebih banyak yang digunakan statistik parametrik, jadi kita yang akan dipelajari yang tentang statistik parametrik. Nah, ini contohnya. Jadi ada seorang dosen bahasa Indonesia hendak melakukan penelitian berkenaan dengan efektivitas 4 macam teknik membaca yang bisa dipergunakan mahasiswanya. Untuk keperluan itu dipilih masing-masing 10 mahasiswa untuk menentukan teknik membaca. Menghitung data skornya menggunakan KEM. Ini kecepatan efektif membaca. Di sini ada 4 teknik membaca ya. Teknik A, B, C, dan D. Ini ada 10 mahasiswa. Nah, data ini tidak bisa kita langsung copy paste ke SPSS, harus diolah dulu. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini datanya tadi. Nah, yang A ini saya misalkan dengan 1, kode 1, B 2, C 3, dan D 4. Jadi sini ini ya, kode 1 90 berarti A. Ya, teknik membaca A. Ini ada 10, teknik membaca 2, berarti ini dari 70 ini 2, 52, dan seterusnya sampai 10 ini. C itu 3 dan D 4, jadi ini datanya. Ini. Berarti kalikan 63, berarti dia teknik C, teknik membaca C ya. 60 dan ini. Nah, data ini di copy, ini semuanya copy. Lalu kalian buka SPSS di data view seperti biasa, lalu di sini di paste. Nah, akan muncul data seperti ini ya. Nah, lanjut setelah ini klik variable view. Ini kalian beri nama di sini, misalkan di sini TM. Itu keterangannya adalah teknik membaca. Lalu di sini misalkan huruf H, hasilnya hasil KEM misalkan. Nah, di sini tadi kan di yang TM ini teknik membaca ada beberapa keterangan ya, A, B, C, dan D. A1, B2, C3, dan D4. Nah, di sini kita beri keterangan di sini, klik value sini, ada titik 3, diklik, kita beri keterangan 1 itu A, teknik membaca A, 2 itu B, 3 C, 4 D. Nah, oke. Nah, jika sudah,
kita bisa lanjut untuk mengolahnya. Nah, caranya klik analyze, lalu kalian cari compare Zinane, lalu one way ANOVA. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Nah, dari sini teknik membaca ini kan jenisnya ya, jenis teknik membaca A, B, C, dan D. Di sini pilih ke faktor. Jadi klik dulu, klik faktor. Hasilnya ini masukkan ke dependent list ini. Nah, jika sudah, kalian klik option sini. Karena tadi harus dites juga homogenitas, maka dicek homogenitas. Lalu kalian centang deskriptif untuk penjelasannya, ada tabel penjelasan tambahan gitu. Continue. Lalu yang berikutnya klik ini post hoc ini. Nah, sini ada beberapa. Jadi ini ada yang biasa dipakai Turge ini apabila subjek setiap kelompok sampel itu sama. Kebetulan tadi subjeknya untuk teknik membaca A, B, C, dan D itu sama ya, 10, 10, 10. Bisa kalian menggunakan Turge. Lalu apabila banyak subjeknya berbeda, bisa memakai yang ini. Mana sudah? Nah, ini SCCV ini ya. Saya kurang tahu cara membacanya. Atau jika kalian tidak mau bingung-bingung antar keduanya, langsung klik aja LSD. Ini umum itu ya. Jadi tidak usah bingung-bingung. Jadi walaupun datanya sama, antar kelompok banyak subjeknya sama atau berbeda, langsung klik yang LSD. Di sini taraf signifikannya, kebetulan di sini menggunakan alfanya 0,05. Berarti di sini 0.005. Continue. Jika sudah, oke. Nah, di sini muncul ada 1, 2, 3, dan 4. Oke, dari sini sudah saya siapkan outnya. Nah, ini tadi tabel yang pertama itu deskripsi dari masing-masing hasil datanya itu ya. Ini ada masing-masing subjeknya ada 10. Ini rata-ratanya, standar deviasi, standar error, nilainya rendah dan tinggi, minimum maksimumnya ini ada semua rata-ratanya. Lalu yang berikutnya kita tes homogenitas dulu. Homogenitasnya HO varian data homogen, HA varian data tidak homogen. Nah, jika tidak homogen maka kita bisa menggunakan non parametrik UJH atau cross Wallis itu ya. Nah, karena kebetulan di sini tadi paling tidak itu usahakan datanya homogen, karena statistik parametrik kan hasil datanya dia lebih kuat seperti itu ya. Di sini ke kriteria pengujiannya, jika SAIK-nya atau signifikannya kurang dari 0,05 atau 0,01, olah H0 lebih dari, terima H0. Sini saya menggunakan 0,05 ya. Lalu dari sini, nah di sini kan SAIK-nya 0,827. Ini ya 0,827 lebih dari 0,05, artinya H0 diterima, maka dapat dikatakan datanya homogen. Maka bisa kita lanjutkan ke uji ANOVA satu jalan. Oke, ini tabel yang pertama, tabel yang kedua. Lalu kita tabel yang ketiga. Ini hipotesisnya, efektivitas keempat teknik membaca tidak berbeda satu sama lain. HA, keempat teknik membaca berbeda satu sama lain, paling sedikit antara dua teknik membaca. Itu ya. Jadi yang H0 tidak berbeda, HA itu berbeda. Ini kriterianya, jika kurang dari, tolak H0, lebih dari, terima H0. Itu ya alfanya. Di sini F ini 14,286. Ini jika kalian mau menggunakan tabel statistik. Di sini saya menggunakan saja ya, lebih mudah. Ternyata masih lebih besar alfanya. Artinya H0 ditolak. Apa maksudnya? Jadi ada perbedaan
satu sama lain. Jadi antara teknik membaca A, B, C, dan D paling sedikit ada 2 teknik membaca yang berbeda. Nah, kelebihannya ANOVA, jadi kita bisa melihat lebih detail, gitu ya. Apakah ada berbeda yang mana, atau berbeda semua, atau hanya satu saja yang berbeda. Nah, dari sini kita lanjut ke tabel yang keempat. Tabel yang keempat ini sama karena menggunakan alfanya 0,05. Kita fokusnya ke seg-nya di sini. Jadi di sini sudah saya buat tabelnya. Nah, ini variabelnya. Jadi kita hubungkan. Jadi ini ada cari hubungannya A sama B, A sama C, A sama D, B sama A, B sama C, dan seterusnya ini. Jadi kita fokusnya di sini yang kita gunakan. Kebetulan A sama B, B sama A itu sama, A sama C, C sama A sama D, dan seterusnya. Nah, jadi saya pilih-pilih yang ini, dapatkan 4 ini. Ternyata semua segnya, atau bisa kalian di sini lihat di sini, dan semua segnya ini masih kurang dari 0,05 atau alfanya lebih besar, gitu ya. Maka untuk interpretasinya sama untuk yang menggunakan dari ANOVA ini, tolak A0, berarti di sini karena lebih dari, atau maksud saya alfanya lebih besar, maka rata kedua berbeda, rata-rata dua data berbeda secara signifikan. Berarti ya gini, A sama B itu berbeda, atau B sama A juga pasti berbeda, gitu ya. A sama C, dan seterusnya. Nah, karena semua data berbeda, maka kita bisa mencari keefektifan teknik membaca urutannya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita menggunakan dari tabel deskripsi yang pertama ini. Nah, karena tadi semua berbeda antara A, B, ternyata berbeda A, C, A, D, B, C, dan seterusnya, maka karena berbeda semua, kita lihat rata-rata yang paling tinggi. Di sini berarti A 75, B 65, C 55, 45. Maka urutannya yang paling efektif yaitu A, B, C, dan D. Ini A, B, C, dan D. Nah, bagaimana jika ada satu saja yang sama? Misalkan di sini A sama B ternyata seg-nya ini lebih dari 0,05 atau sama dengan, gitu ya. Jika A sama B ini seg-nya lebih dari atau sama dengan, maka dapat dikatakan dia sama, gitu ya. Tidak berbeda atau sama. Nah, jika sama, maka kan tadi A sama B. Berarti urutannya yang paling tinggi berarti C kan? Berarti C, D, urutan yang ketiga berarti A dan B. Itu ya. Jadi misalkan ini saya hapus. Berarti tadi misalkan A sama B itu sama, maka berubah urutannya C tadi yang paling tinggi, lalu yang kedua D, maka yang ketiga A dan B. Itu keefektifannya. Cuma ada 3 ini berarti tingkatannya. Itu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.